Kekasih Tuhan, saya Pendeta James Ong dari Gereja Imamat Rajani. Sore ini kembali hadir di ruang dengar Anda kembali. Hari ini saya membawa sebuah berita di mana berita ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Berita ini kita harus camkan baik-baik. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saya percaya sampai hari ini kita tetap ada di dalam kondisi yang baik, tetap dipelihara Tuhan. Ya, saya berharap semua kekasih Tuhan tetap memiliki kesehatan yang prima, tetap beraktivitas, tetapi tetap memberikan perhatian kepada untuk kesehatan kita. Kita sore hari ini akan merenungkan firman Tuhan. Yang firman Tuhan sore hari ini, kekasih Tuhan, saya ingin bawakan tentang apa yang sudah terjadi dalam 3-4 bulan ini di dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, kira-kira apa yang selalu kita lihat atau kita dengar hari-hari belakangan ini, 3-4 bulan ini? 3-4 bulan ini. Tentu tentang COVID-19, tentang banyak yang meninggal, ya, tentang lockdown, ya, protokol kesehatan. Ya, kalau yang bulan-bulan lalu, waktu itu kita dengar seringkali tiap hari tentang PSBB, ya. Tapi hari-hari ini, sampai hari ini pun, seringkali hampir tiap hari kita selalu mendengar banyak orang-orang yang kita kenal atau yang kita tidak kenal meninggal dengan mendadak. Ya, karena apa? Ya, jawabannya karena COVID-19. Nah, sehingga masa-masa seperti ini banyak orang takut, kekasih Tuhan. Apalagi bukan cuma takut karena kena virus, tapi takut juga karena perekonomian menurun drastis, karena kita mengalami krisis keuangan, bisnis kita mengalami krisis yang benar-benar tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Saya dengar banyak bisnismen, banyak pedagang, banyak orang-orang yang punya usaha, mereka sekarang lagi teriak sepi. Mereka takut sampai tidak bisa bayar karyawan. Mereka mem-PHK karyawannya. Hoax di mana-mana. Dan zaman-zaman seperti ini, 3-4 bulan ini, itulah yang memenuhi hari-hari kita. Ya, kalau kita pikir begini, dengan mendengar hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, kita malah menjadi lebih tangguh atau lebih takut. Yang saya amati, kekasih Tuhan, banyak orang makin takut, makin banyak mendengar tentang hal-hal yang terjadi, bahaya-bahaya, tentang krisis-krisis, tentang virus COVID-19 dan sebagainya. Hati kita makin takut, apalagi ditambahi hoax di mana-mana. Apapun orang-orang yang menyebarkan hoax itu, kita terima dan kita percayai, kita panik, kita khawatir, kita takut. Dan saya ingin bacakan 1-2 ayat untuk kekasih Tuhan. Firman Tuhan berkata begini di kitab Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua berkata gini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ayat ini begitu pendek tapi mantap, kekasih Tuhan. Karena apa? Karena isi dari Kolose 3 ayat 2 ini singkat, tetapi mengandung sebuah perintah yang penting. Perintah ini jelas sekali, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kekasih Tuhan, yang ada di bumi hari-hari ini apa? Tadi saya sudah sebutkan, virus corona, COVID-19 yang ada. Apalagi yang ada di bumi? Banyak orang meninggal. Mungkin keluarga kita, teman dekat kita, ya dokter-dokter,
perawat-perawat, banyak yang meninggal dan semuanya. Apalagi yang terjadi, yang ada di bumi. Ya, krisis ini sudah pasti. Dari pedagang yang kecil, pedagang asongan, sampai pedagang yang kelas menengah, sampai yang kelas yang tinggi pun semua orang berteriak hari-hari ini. Ya, karena COVID-19 ini. Kekasih Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini luar biasa. Tadi saya berkata yang di bumi isinya seperti itu. Kalau kita memikirkan perkara yang di bumi, pantesan kita takut, pantesan kita stres. Ya. Dan saya mau katakan sesuatu yang penting untuk kekasih Tuhan sore hari ini. Kalau kita punya kebiasaan memikirkan apa yang kita lihat di bumi, ya, yang kita lihat tadi itu semua kan, saya tidak perlu ulangin lagi. Tapi yang itu yang kita pikirkan terus, ya, perdagangan yang macet dan semuanya, itu yang kita pikirkan terus. Nggak punya uang, modal habis, uang nggak bisa putar, dan semua sepi dan sebagainya. Lalu kita pikirkan itu terus. Apa yang terjadi? Kalau kita memikirkan perkara yang di bumi, iman kita akan menjadi lumpuh. Perhatikan kekasih Tuhan. Kalau kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Kolose 3 ayat 2, kita suka memikirkan perkara yang di bumi, mungkin kekasih Tuhan punya alasan, iya itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat. Jadi itu yang saya pikirkan. Boleh engkau melihat apa yang ada di bumi. Tapi firman Tuhan bilang, jangan pikirkan yang di bumi. Pikirkan yang di atas. Kalau engkau memikirkan yang di bumi, apa yang terjadi? Imanmu lumpuh. Iya. Karena iman itu berhubungan sekali dengan apa yang kita pikirkan. Walaupun kita lihat krisis, kita lihat banyak orang mati, virus COVID-19 ini makin menjadi-jadi, makin mengganas. Bahkan ada beberapa orang dokter berkata kepada saya, COVID-19 akan tetap ganas sampai Agustus. Ya puji Tuhan lah kalau sampai Agustus, itu bulan depan. Iya kan? Tapi kalau sampai akhir tahun, mau apa lagi? Ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Kita nggak bisa ngomong. Kita nggak bisa tahu sampai kapan ini terjadi. Sudah pasti imanmu akan lumpuh. Tetapi ketakutan itu yang akan menjarah sukacitamu, menjarah imanmu, menghancurkan imanmu. Imanmu lumpuh. Bayangkan, di musim seperti ini, saya seringkali berkata begini kepada jemaat, ya, iman itu ahlinya mengatasi hal-hal yang berat, hal-hal yang krisis, hal-hal yang parah itu, yang jagonya yang nangan itu iman namanya. Bayangkan hari-hari ini kita ngalami sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat kita tidak bisa atasi. Seharusnya iman kita yang harus bekerja. Tapi bahkan justru di saat seperti ini imanmu lumpuh. Nah ini dia. Yang kedua apa lagi kalau kita tidak memikirkan perkara yang di atas, yang kita pikirkan perkara di bumi. Yang kedua akibatnya imun tubuhmu jadi lemah. Ya, iman lumpuh, imun tubuh jadi lemah. Perhatikan. Ya, semakin kita takut, semakin kita bingung, semakin kita stres, imunmu akan semakin lemah. Kekasih Tuhan, saya bukan seorang dokter, saya seorang yang profesi seorang hamba Tuhan, bukan profesi seorang dokter, tapi saya mengerti. Setiap orang sama Tuhan dikasih imun tubuh yang bisa bekerja, dan imun tubuh itu bekerjanya menolak semua virus atau bakteri atau apa yang mau menyerang tubuh kita.
Ya, kita tahu di alam semesta, di udara ini penuh dengan bakteri, penuh dengan virus. Kenapa kita bisa sehat? Karena apa? Kenapa virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita padahal itu ada di udara? Karena imunmu baik, maka itu akan menolak virus, menolak bakteri, bibit penyakit, dan sebagainya. Tapi imun bisa lemah karena apa? Karena seorang yang stres, seorang yang dipenuhi dengan ketakutan setiap hari, paranoid, ya. Dan akhirnya imun tubuh makin lemah. Kalau imun tubuh makin lemah, kita akan punya tubuh yang semakin rentan. Ada sedikit virus, ada sedikit ada gangguan apa sedikit, kita langsung kena. Ya, dan tidak menutup kemungkinan COVID juga akan menular ke tubuh kita. Perhatikan, iman lumpuh, imun lemah. Kalau iman lumpuh, akibatnya apa? Kita lupa janji-janji Tuhan. Kita tidak bisa lagi berharap sama Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini kita ingat janji Tuhan. Tuhan berjanji, Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini kita pegang, kita ingat terus-menerus kekasih Tuhan. Ya. Justru di masa-masa seperti ini kita harus ingat janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Bilang apa? Aku akan memegang tanganmu, memegang engkau dengan tangan kanan kebenaranku. Ya. Tapi kalau kita iman kita lumpuh, lupa semua janji-janji Tuhan. Yang kita ingat ini cuma masalah di dunia yang terjadi, virus, naik COVID, krisis, dan itu terus yang teringat. Kalau imunmu lemah, apa yang akan terjadi? Kau akan gampang tertular satu penyakit apapun. Nah, sebab itu kekasih Tuhan, kita harus jaga diri kita masing-masing. Ini tanggung jawab pribadi. Kita tidak bisa menjaga orang lain. Ini kita harus menjaga diri kita sendiri. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kekasih Tuhan, ternyata semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. 8 hal itu perkara-perkara yang di atas ternyata. Bukan perkara yang di bumi. Kalau perkara yang di bumi, semua yang menakutkan, semua yang tidak adil, semua yang menyebalkan, semua yang membuat khawatir, semua yang najis, yang tidak enak didengar telinga, itu semua ada di bumi. Nah, sebab itu kita tahu bahwa firman Tuhan ini sebuah nasihat yang penting untuk kita camkan baik-baik sore ini. Ya, kita akan terus bergumul, kita akan terus berjuang dengan kehidupan ini, ya, tapi jangan pernah berjuang dengan iman yang lumpuh dan imun yang lemah. Engkau akan jatuh korban. Tapi berjuanglah dengan iman yang tangguh, dengan imun yang tinggi. Ya. Bisa seperti itu bagaimana? Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang benar. Pikirkan semua yang mulia. Hari ini engkau melihat tidak benar semua. Banyak hoax beredar kemana-mana. Tetapi engkau memikirkan yang benar, jangan mikirin hoax. Pikirkan yang benar. Bagi kekasih Tuhan yang suka broadcast kemana-mana, dapat broadcast langsung di broadcast lagi, dapat broadcast langsung di broadcast lagi kemana-mana. Sebetulnya kebiasaan seperti itu kurang baik. Seharusnya kekasih Tuhan, sebelum engkau forward kemana-mana, sebelum engkau broadcast kemana-mana, cek dulu kebenarannya. Kalau memang benar, boleh broadcast untuk memberitahu yang lain. Tetapi kalau itu tidak benar, 95% ternyata berita-berita itu hoax semua. Ya,
dan itu merusak kita dan merusak teman-teman kita, membuat iman mereka lumpuh, membuat imun mereka lemah. Ya, sebab itu kekasih Tuhan, jangan sampai kita melanggar dari perintah firman Tuhan. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, Filipi 4 ayat 6 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, kamu tidak usah khawatir. Ya, kalau kamu perlu sesuatu, kamu ingin sesuatu, kamu butuh sesuatu, nyatakan di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ini perlu nih kita perhatikan. Biasanya kalau kita khawatir, kita butuh sesuatu, ya kan? Kita minta sama Tuhan. Orang Kristen pasti paling pintar kalau suruh minta-minta sama Tuhan dalam doa. Boleh. Karena firman Tuhan di sini berkata dalam permohonan, dalam doa. Ya. Dalam doa itu kita memohon kepada Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, ada satu ayat, ada satu kata-kata, dengan ucapan syukur. Jangan lupa dengan ucapan syukur. Jadi kalau hari ini saya butuh duit, kekasih Tuhan, hari ini saya butuh duit misalkan, saya boleh kan minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan dalam doa, boleh. Ini kan Paulus bilang, nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saya boleh mohon sama Tuhan. Tuhan berkati saya uang. Aku butuh uang untuk bayar hutang-hutang, untuk bayar kebutuhan kami. Tapi jangan lupa, kadang-kadang kita memohon sesuatu dalam doa tidak dengan ucapan syukur, kekasih Tuhan. Kita justru dengan hati yang sedih, dengan hati yang ngenes, hati yang melongso, ya, hati yang hati yang berduka cita. Kok doaku tidak dijawab-jawab, minta uang sama Tuhan tidak dikabul-kabulkan. Firman Tuhan bilang dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saya harus begini. Ketika saya berdoa, mohon sesuatu pada Tuhan dan saya mulai mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur karena apa yang aku minta Tuhan akan menjawab. Tuhan, aku mengucap syukur karena kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur, tubuhku sehat, tubuhku kuat, imanku kembali, tidak lagi lumpuh, tapi imanku kembali berdiri tegak. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena di masa-masa krisis seperti ini, Tuhan tetap memberkati kami. Jangan lupa dengan ucapan syukur. Banyak orang Kristen pintar cuma main-main, pintar cuma minta-minta, pintar cuma nangis-nangis, pintar cuma dengan meratap, meraung-raung kepada Tuhan, tapi lupa tidak dengan ucapan syukur. Hari ini ingat, engkau boleh minta sama Tuhan permohonanmu dalam doa, tapi harus ada ucapan syukur di sana. Kalau tidak ada ucapan syukur, jangan harap, jangan menanti sesuatu itu digenapi. Ya, ini sudah resep dari Paulus yang kita harus lakukan. Kekasih Tuhan, sore ini apa yang saya sampaikan ini kita harus lakukan sungguh-sungguh. Ya, jangan mau ditulari oleh virus apapun, termasuk virus ketakutan. Ya, sebab itu berhenti memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Berhenti. Ya, kita tahu tubuh kita perlu dijaga kesehatannya. Tapi selebihnya dari itu, ada darah Yesus yang memagari kita, yang menjadi perisai, sehingga engkau hidup dengan tenang di masa-masa seperti ini. Engkau bisa hidup aman, tetap sukacita,
melayani Tuhan, mengucap syukur setiap hari dalam doa-doamu, beribadah di rumah sementara kita belum bisa beribadah di gereja, ya. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh isi hatimu kepada Tuhan, ucapan syukurmu, ya. Dan saya berharap COVID-19 belum berlalu, kita tidak tahu kapan berlalu, ya. Tapi walaupun dia masih belum berlalu, kita sudah tidak lagi dikuasai dengan ketakutan, dikuasai dengan kekhawatiran, kesedihan, stres, dan lain sebagainya, karena kita sudah mulai membiasakan diri untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang mulia, memikirkan perkara-perkara yang baik, ya, memikirkan semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Itu yang kita pikirkan. Kita masih, Surabaya khususnya, masih zona hitam. Banyak sekali orang yang terpapar COVID-19. Tapi kita adalah orang-orang yang di dalam perlindungan Tuhan. Jangan pernah menuntut perlindungan Tuhan, tapi ternyata ketika engkau minta perlindungan Tuhan, imanmu lumpuh, imanmu lumpuh, imunmu lemah, minta perlindungan Tuhan, tidak bisa. Ya, saya hari-hari ini dalam 3-4 bulan ini, saya melatih iman saya, tidak bisa lumpuh iman saya. Iman saya justru tangguh, iman saya justru makin tajam. Ya, imun saya makin tinggi, makin kuat imun tubuh saya. Dan saya tetap setiap hari berdoa, Tuhan, Engkau jadi perlindunganku yang kuat. Darah Yesus membungkus tubuhku, keluargaku semua, jemaat Imamat Rajani, dan semua kekasih Tuhan. Itu yang saya doakan. Gereja Tuhan, saya selalu doakan. Saya nggak mau sampai akhirnya kita minta perlindungan Tuhan, tapi kita tidak jaga iman, tidak jaga imun, maka semuanya akhirnya kita kecolongan. Masuk virus, membuat kita hancur, membuat kita menderita. Ada pesan firman Tuhan dari ayat Filipi 4 ayat 7, ayat yang terakhir kekasih Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita takut, baca ayat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Wow, pikiranmu, hatimu, pikiranku dan hatiku dipelihara dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang bisa merusak hati dan pikiran kita dengan perkara-perkara yang di bumi. Tapi semua yang di atas yang kita pikirkan. Kekayaan, berkat, kejayaan, kesehatan, umur panjang, mujizat, kemenangan, pertolongan, itu semua hal-hal yang di atas yang kita perlu pikirkan dan camkan dan renungkan dan perkatakan. Kiranya firman Tuhan sore ini bisa memberi kekuatan kepada semua kekasih Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur di tengah-tengah masa-masa yang sulit di 3-4 bulan ini. Hidup kami makin dipegang teguh oleh tangan yang kuat. Aku bersyukur tangan-Mu yang kuat itu tidak pernah lepas, tapi justru makin erat menggandeng kami. Kami bawa semua kekasih Tuhan malam ini. Tuhan, di tengah-tengah ketakutan dunia ini, kami adalah orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Kami memiliki iman yang tangguh, kami memiliki imun tubuh yang kuat.
Kami bersyukur karena kami selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka tubuh kami semakin sehat. Kami alami janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan kami, kuasai pikiran kami, sembuhkan semua kekasih Tuhan yang sakit. Mungkin ada yang tertular COVID-19, Tuhan menyembuhkan dengan ajaib, dan aku bersyukur karena hidupku ada dalam tangan Tuhan, dan Engkau tidak pernah membuang kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.